Shalom, ketemu lagi di channel Pak Li. Terima kasih kembali Anda sudah melihat video di channel ini. Channel ini berisi renungan keluarga, renungan keluarga Kristen. Nah, untuk kali ini ada satu topik menarik yang akan kita bahas bersama-sama. Nah, topik ini begitu sensitif tapi juga krusial dalam keluarga Kristen, dalam pernikahan, yaitu tentang perceraian. Wow, ini topik yang luar biasa karena dalam kekristenan itu seharusnya tidak ada perceraian. Tapi kenyataannya kita temukan begitu banyak sekali perceraian yang terjadi juga dalam keluarga Kristen. Bahkan kita juga temukan ada hamba-hamba Tuhan yang juga bercerai, ada orang-orang hebat yang kelihatannya sangat rohani, tapi ternyata dalam pernikahan mereka gagal mempertahankan pernikahannya, terjadilah perceraian. Nah, di pertemuan kali ini, di video ini saya akan bahas tentang alasan perceraian. Jadi kalau kita temukan alasan-alasan orang bercerai itu begitu banyak dan begitu banyak macam. Yang menarik di sini saya punya catatan dari marriage.com Mereka mensurvei alasan orang bercerai di pengadilan. Ini adalah alasan secara umum Yang pertama, alasan orang bercerai adalah karena perselingkuhan Karena perselingkuhan ada orang ketiga yang biasa juga disebut dengan pelakor dan sebagainya. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor ekonomi, faktor uang, materi. Jadi ini yang biasanya juga menjadi salah satu faktor terjadinya perceraian. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi, komunikasi yang tidak baik menjadi penyebab perceraian. Itu yang ketiga. Yang keempat, sudah tidak cocok lagi atau sering bertengkar. Ini adalah yang ditemukan di pengadilan perceraian kalau orang cerai. Kemudian yang kelima adalah faktor fisik, berat badan. Ini lucu kok bisa berat badan masuk di situ? Tapi itulah hasil survei. Jadi mereka mensurvei di pengadilan orang bercerai itu penyebabnya apa, dan ternyata yang kelima, perubahan berat badan itu bisa berakibat pada perceraian. Kelihatannya ini lucu tapi kita akan lihat bersama-sama untuk alasan-alasan ini. Kemudian OK Lifestyle juga mengeluarkan data ada penyebab-penyebab terjadinya perceraian. Di sini yang pertama adalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, yang jadi penyebab nomor 1. Yang kedua, tidak sevisi, tidak sevisi. Kemudian keintiman hilang, Kemudian harapan tidak terpenuhi. Kemudian masalah ekonomi, keuangan, dan yang terakhir adalah seks, Seks jadi pertimbangan terakhir. Ini adalah alasan-alasan kenapa orang bercerai, Alasan yang ada di pengadilan agama biasanya, pengadilan untuk mengadili orang-orang yang akan bercerai ini secara umum. Kemudian OK Lifestyle juga mengeluarkan ada 6 alasan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian karena sudah tidak sevisi, keintiman yang hilang, harapan yang tidak terpenuhi, kemudian keuangan dan seks. Nah, saya juga punya data menarik dari Lokadata. Lokadata ini mengeluarkan data tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Di Indonesia itu terjadi 1,1 juta perceraian. Wow. Ini angka yang begitu mencengangkan, 1,1 juta. Ini 2016 sampai 2018. Saya tidak mengeluarkan data 2019-2020 di mana jelas-jelas kita sudah dengarkan berita di mana-mana bahwa tahun 2020 di masa pandemi itu perceraian meningkat sedemikian rupa. Nah, ini belum masuk di data ini. Dan penyebab utama kalau dari Lokadata adalah masalah ekonomi, 28,2%. Jadi masalah ekonomi menempati urutan yang pertama. Yang kedua adalah perselingkuhan atau yang meninggalkan pasangan 18,2%. Nah, menariknya lagi di survei itu di data ini tahun 2018
Perceraian paling tinggi terjadi di Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Ya, jadi Jawa Timur dan Kalimantan Timur perceraian paling tinggi. Dan di Jawa Timur faktor utamanya adalah ekonomi. Ekonomi di sini pun dijelaskan lagi di bawah, bukan hanya masalah keuangan pemasukan saja, tapi ekonomi di sini juga ada yang istri berpenghasilan lebih tinggi dari suami. Itu juga jadi faktor penyebab terjadinya perceraian di Jawa Timur ya. Ini yang di Jawa Timur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menarik sekali kalau kita lihat alasan-alasan, ya, alasan yang lucu-lucu gitu yang dipakai. Ya, bagi kita mungkin itu sesuatu yang lucu, tapi kenyataannya demikian, ya. Perselingkuhan. Di video saya sebelumnya beberapa waktu yang lalu sudah pernah saya bahas ya tentang ini, tentang selingkuh. Kemudian masalah ekonomi, komunikasi, sering bertengkar atau nggak cocok lagi, fisik, ya, berat badan tadi, terjadi kekerasan dalam rumah tangga, tidak sevisi, keintiman yang hilang, harapan yang tidak terpenuhi, keuangan dan seks. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat ya misalnya di sini terjadinya harapan yang tidak terpenuhi. Nah, ini anak-anak muda yang melihat video ini, makanya hati-hati ya waktu pacaran, jangan kasih harapan yang terlalu tinggi ya. Ceweknya digombali sehingga begitu masuk dulu dalam rumah tangga, lo kok begini, ya, itu harap ekspektasinya tinggi banget. Begitu masuk dalam rumah tangga ternyata nggak sesuai. Kemudian faktor komunikasi sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Komunikasi itu sesuatu yang sangat penting gitu ya. Nah, masalahnya bagi saya itu mengherankan itu orang waktu pacaran itu ya apa komunikasinya? Kok bisa nyambung? Ketika sudah menikah kok jadi nggak nyambung, itu ya apa ceritanya gitu ya. Kemudian faktor ekonomi. Nah, ini ekonomi ini faktornya banyak sebetulnya, karena orang bisa mapan, tahu-tahu kemudian ada masalah, hilang penghasilannya dan sebagainya, itu bisa jadi faktor. Tapi menurut saya kalau kita punya komitmen gitu ya, komitmen dari awal. Jadi ketika sebelum menikah seharusnya hal-hal ini sudah dibicarakan, sudah dikomunikasikan. Sehingga ketika kita menikah, apalagi kita orang Kristen ya, jangan lupa kita punya janji nikah bahwa kita akan setia dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan suka maupun duka. Hanya maut yang memisahkan, itu janji nikah ya, janji nikah. Nah, kita sudah pernah berjanji demikian, sehingga alasan perselingkuhan misalnya ya, selingkuh kan terjadi dengan berbagai macam faktor gitu, ada banyak macam faktor, tapi kita mengizinkan iblis untuk mempengaruhi kita ya. Saya tidak bahas hari ini di sini tentang hal-hal itu, tentang apa kata Alkitab, karena di video saya berikutnya itu akan kita bahas sampai ke bagaimana pandangan Alkitab tentang perceraian ya, karena banyak orang juga bimbang, kenapa katanya tidak boleh bercerai tapi orang Kristen kok tetap juga bercerai. Makanya kalau kita lihat di Matius 19 ayat yang ke-8 dan 9, orang Farisi ingin menguji Tuhan Yesus tentang perceraian. Tapi Tuhan Yesus berkata begini di sana. Ya, kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi sejak semula tidaklah demikian. Jadi hakikatnya itu tidak. Tetapi itu kan karena di situ dikatakan bahwa karena ketegaran hatimu. Jadi penyebabnya adalah ketegaran hatimu. Bukan inisiatif Musa untuk memberikannya atau inisiatif Tuhan untuk mengizinkannya, tapi karena ketegaran hatimu ya, Musa mengeluarkan surat cerai. Sekarang Tuhan Yesus katakan sejak semula tidaklah demikian. Sejak semula, jadi dari awal itu pernikahan itu dirancang tidak untuk berpisah, tidak untuk bercerai ya. Sejak semula tidaklah demikian kata Tuhan Yesus. Nah, ini penting sekali bagi kita untuk memahami. Bagi saudara-saudara yang melihat video ini, yang mungkin saat ini sedang merencanakan untuk pernikahan, perhatikan baik-baik. Bicarakan semuanya di awal sebelum kalian masuk dalam pernikahan. Sehingga alasan-alasan tadi itu tidak jadi alasan bagi kita. Masa
alasan karena berat badan sudah berbeda gitu ya. Istri yang dulunya langsing sekarang jadi langsung. Kemudian suami yang dulunya six pack sejak sekarang jadi one pack ya. Apakah itu dapat jadi alasan untuk kita bercerai? Ini kan lucu gitu ya. Kemudian ekonomi, masalah ekonomi. Ini kan masalah yang kompleks sekali kalau ekonomi itu. Nah, dari awal itu dibicarakan sebelum pernikahan. Sehingga itu nggak jadi alasan. Komunikasi, ini penting sekali. Kan di dalam saat kita berpacaran, pola komunikasinya kita itu seperti apa. Nah, itu yang akan kita pakai nanti dalam pernikahan juga demikian. Komunikasi tetap komunikasi yang baik. Jangan sekali-kali pakai ilmu kebatinan. Ya, dibatin aja pokoknya dia ngerti kok. Oh, jangan begitu. Ya harus dikomunikasikan, diucapkan sehingga tersampaikan dengan baik. Kemudian ini keintiman yang hilang. Keintiman yang hilang, keintiman. Jadi rasa sayang ya, perasaan cinta dan sebagainya yang membuat kita intim. Ini kan juga terbangun dengan pola komunikasi yang baik. Bagaimana kita mengkomunikasikan segala persoalan dalam pernikahan itu dapat dikomunikasikan dengan baik. Kemudian masalah keuangan, seks ya, seks menempati urutan terakhir. Juga dari salah satu penyebab dalam pernikahan. Seks pun di sini tentunya harus ada komunikasi yang baik antara suami dan istri. Bagaimana mengkomunikasikan tentang hal ini, ya tentang seks, seperti apa yang harusnya dilakukan, bagaimana kita meminta dan sebagainya, itu kan semua terkomunikasikan dengan baik, dibicarakan baik-baik sehingga ini tidak jadi alasan dalam perceraian. Jadi begitu banyak alasan yang dibuat ya untuk bercerai. Dalam pernikahan Kristen pun ternyata demikian. Ya, banyak orang yang memilih untuk bercerai, meninggalkan pasangannya dengan alasan-alasan yang hampir sama sebetulnya dengan alasan-alasan ini ya, walaupun memang ada alasan yang lain, ada orang menikah beda keyakinan dan sebagainya. Tapi saya berbicara konteks tentang pernikahan Kristen ya, pernikahan Kristen. Nah, ini adalah alasan-alasan orang bercerai ya, yang alasan-alasan yang mengemuka secara umum, dan kita sudah pelajari dari firman Tuhan bahwa Tuhan katakan bahwa sejak semula tidak demikian, tidak ada perceraian dirancang oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan perceraian. Ya, sebab itu perceraian yang sedang kita rencanakan, pikirkan lagi baik-baik ya. Dalam video berikutnya saya akan membahas lebih dalam lagi tentang hal ini, tentang perceraian dan apa kata Alkitab, kemudian apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa kembali mempertahankan hubungan kita suami istri untuk tetap bersama-sama sampai maut yang memisahkan kita. Tuhan memberkati.